semua makhluk termasuk manusia yang bernyawa, yang berakal, yang memiliki kemampuan, betul, semua tidak kuasa tanpa kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kehendak Allah, dengan kuasanya Allah, maka diperjalankanlah baginda Nabi dari dari Mekah ke Madinah, kemudian ke Bukit Tursina, kemudian ke Bethlehem, naiklah ke Sidratul Muntaha. Itu sebagai bukti bahwasanya Nabi itu orang yang keren, Nabi yang sangat istimewa, sehingga apa, dinaikkan ke Sidratul Muntaha gitu. Nah, Nabi Yesus juga begitu, diistimewakan. Kata Allah, wajihan fid dunya wal akhirah. Nabi Yesus juga sama, Yesus juga diistimewakan menjadi orang yang terkenal dan terkemuka baik di dunia dan akhirat. Loh, kenapa Yesus itu terkemuka nih Bang Rajo? Karena apa? Bisanya terkemuka baik di dunia maupun di akhirat. Yesus ini Bang Rajo ya. Kenapa terkenal di akhirat? Kenapa terkenal di dunia? Kenapa? Di dunianya pun Nabi Yesus ini gitu ya, difitnah, disalib, difitnah, dibunuh, maka terkenal sampai sekarang banyak orang yang menuhankan. Maka kenapa kenapa Yesus itu terkenal di dunia dan akhirat? Di dunia sangat terkenal, berapa miliar orang yang menuhankan Yesus padahal dia bukan Tuhan, maka sangat terkenal. Di akhirat pun terkenal karena di sono nanti di akhirat nanti diinterogasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei sus, kamu ngajarin Raja Sonang ya buat nyembah kamu. Kamu ngajarin Aliteng di Indonesia ya buat nyembah kamu. Kata Yesus menjawab, ya Allah, saya tidak pernah menyuruh Raja Sonang dan Aliteng di Indonesia buat nyembah saya. Saya hanya melakukan dan mengatakan apa yang sesuai apa yang kau firmankan. Engkau menyuruh menyembah Tuhan yang satu, yaitu engkau. Saya suruh Raja Sonang menyuruh menyembah Tuhan yang satu. Itu Yesus saya tidak pernah menyuruh mereka aliteng di Indonesia ini untuk menyembah selain engkau ya Allah. Maka terkenal tuh, hebat kan? Baik Yesus maupun baginda Nabi Muhammad orang yang istimewa gitu Bang Raja Sonang ya. Beda itu. Ya apalagi pertanyaan. Oke, pertanyaan yang keempat sudah dijawab. Abang itu pertanyaan yang keempat silakan enggak Bang masuk Raja. di akal semua. Kenapa? Kenapa Bang Raja Semua Sonang? jawaban abang itu dalilnya nggak ada semua, hanya karangan. Ya pertanyaan yang Yesus merubah air jadi anggur, gimana coba masuk akalnya? Ayo, gimana masuk akalnya? Kalau Yesus Tuhan ya, Muhammad Tuhan enggak? Iya, itu masuk akalnya gimana? Merubah air jadi anggur. Tuh. Ya dia Tuhan, Muhammad Tuhan enggak? Dia Tuhan. Ya, emang masuk akal lah. Emang Yesus Tuhan Bang Raja? Katanya waktu di bumi manusia, gimana sih? Duh Bang Raja kenapa fitnah Yesus? Ya memang Yesus Tuhan, Muhammad Tuhan enggak? Jadi Tuhannya Bang Raja mati? Enggak, kutanya dulu Muhammad Tuhan enggak? Bukan. Iya. Bukan. Tuhannya dia dilahirkan, itu. Kenapa? Netek. Gitu. Nah, kalau aku ganti rob gimana? Ganti rob, ya kan Anda maksain. Enggak, berarti baginda Nabi hebat ya. Hebatnya apa? Hebat. Orang Kristen ini kan memaksakan. Bisa dibacakan nggak? Ya sudah gini, Bang Raja, kenapa sih maksa banget baginda Nabi yang kami muliakan supaya jadi Tuhan? Saya coba, kenapa sih maksa banget? Emang hebat banget ya baginda Nabi ya? Keren kan ya? Kenapa kalian maksa banget gitu baginda Nabi jadi Tuhan itu maksa banget? Kenapa? Apa begitu hebatkah gitu loh? Kalau Kanjeng Nabi memang hebat gitu Bang Raja Sonang. Tapi kenapa kalian maksa banget gitu loh supaya baginda Nabi jadi Tuhan? Emang Tuhan kalian lemah apa gimana gitu loh? Bang Raja maksa banget baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi Tuhan itu maksa banget. Emang ada apa sih? Apa begitu istimewa banget kah sehingga ngalahin Yesus? Emang masih kurang menuhankan Yesus sehingga memaksakan baginda Nabi jadi Tuhan Bang Raja Sonang? Bang Raja Sonang masih kurang Tuhannya? Bang Raja
Bang Raja senang masih kurang Tuhannya. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Roh Kudus. Sekarang maksain baginda Nabi jadi Tuhan. Emang masih kurang Tuhannya? Tuhan, iya. Jadi Isra Mi'raj itu yang memperjalankan adalah Allah, Tuhan itu kan. Tidak ada yang tidak mungkin dari Tuhan, Allah gitu kan. Tadi kau bilang kalau air jadi anggur itu karena dia Tuhan. Ya ini juga Isra Mi'raj begitu gitu loh. Yang memperjalankan itu adalah Allah, Tuhannya. Gitu. Nggak ada yang nggak mungkin dari Allah. Ya, udah dijawab ya. Nggak masuk akal gimana sih? Udah dijawab ya. Yang nggak masuk akal lo gini Bang Raja Sonang. Yang nggak masuk ini ketika ada Tuhan. Ketika ada Tuhan kemudian dilahirkan Bang Raja Sonang. Bang Raja Sonang dilahirkan. Kok Tuhannya juga dilahirkan? Bang Raja Sonang doyan pecel lele gitu. Tuhannya juga doyan ikan bakar. Itu yang nggak masuk akal Bang Raja Sonang. Bang Raja Sonang jangan pingsan dong. Bang Raja Sonang bangun. Bang. Nah, gitu. Bang Raja Sonang jangan pingsan di sini. Saya kasih komalnya Bunda Rosi Pak kasihan. Raja Sonang terlalu lama di mute jadi kalah ya. Udah kalah. Apalagi gini Bang. Iya gimana? Sholawat artinya apa? Kenapa? Oh balik kali lagi ini yang kelima apa? Ini pertanyaan kelima. Iya, ini pertanyaan kelima ya. Sholawat itu ada dua arti. Iya, tergantung dari konteksnya. Bisa berarti beberapa sholat, bisa berarti menganugerahkan. Apalagi Bang, ayo. Bagus nih, pinter. Teman-teman kita kasih support ya. Beliau ini sedang belajar. Beliau ini sedang belajar. Berarti intinya doa. Iya, intinya kenapa? Intinya Yesus manusia. Kepada siapa Allah bersolawat? Bersolawat. Bukan ini doa aja intinya, bukan doa aja. Iya, kepada siapa Allah itu bersolawat? Ya maksudnya gimana pertanyaannya? Kepada siapa Allah bersolawat? Gimana maksudnya? Ya itulah pertanyaannya, kepada siapa? Abang kalau nyembah Edis itu jangan tanggung-tanggung, cium pantatnya sekalian Bang. Enggak lo. Edis siapa nih? Enggak kena ya, kepada siapa? Abang kalau nyembah Edis itu sekalian cium pantatnya Bang. Iya, ya gini Abang. Enggak, yang namanya di kitab. Iya betul. Al-Azab 56 itu. Iya betul. Jadi kesimpulannya gini. Sebenarnya ya dengerin Bang ya. Kayak gini Bang. Jadi walaupun sudah dijawab beberapa kali, tapi yang namanya kajian memang kita harus sabar ya teman-teman ya. Artinya bukan hanya buat Bang Raja. Jadi perlu dipahami lagi nih ya. Sholawat mungkin yang dimaksud pada bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi sholawat itu Bang artinya memberikan anugerah, memberikan rahmat. Itu sholawat Bang. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada baginda Nabi, di Al-Azab 56 itu beliau itu apa namanya? Bang. Allah itu sedang memberikan rahmatnya, sedang memberikan anugerahnya kepada hambanya yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kayak gini Bang, contoh nih Al-Azab 56 itu abang, ya tadi udah dibaca, blok otak. Ya mana dibacanya artinya? Memberikan anugerah itu gimana? Nah, gini Bang Raja ini misalkan punya bos nih, bekerja di suatu pabrik nih, ya kan? Bang Raja kerjanya bagus, orangnya rajin, ulet, tekun, maka mendapatkan bonus tuh Bang dari pemimpinnya. Saya aja lah, saya aja nih bosnya, enaknya saya aja bosnya Bang Raja nih. Bosnya Bang Raja nih saya nih, Bang Raja nih kerja saya, Bang Raja nih pembantunya saya kan. Bang Raja nih pembantu saya gitu loh, bersihin WC, bersihin halaman gitu kan. Tapi Bang Raja senangnya bersihin WC, makanya otaknya berkutak. Bang Raja nih rajin, yang biasanya padahal saya suruh Bang Raja, pertanyaanku ini coba bersihin nih.
coba bersihin rumah itu ya, coba bersihin rumah itu ya, sebersih-bersihnya gitu loh. Nah, padahal Bang Raja ini gitu ya, Bang Raja ini digajinya 1 juta sama saya, digaji 1 juta, cuman karena rajin sampai buat WC pun gitu loh, sampai WC pun dibersihin, semua bersih banget. Akhirnya apa? Ditambahin. Ya udah Bang Raja, karena kamu rajin, karena kamu orang yang istimewa, saya tambahin nih dapat tiket. Kamu tiket umroh, kamu tiket jalan-jalan ke Bali, kamu tiket jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke luar negeri nih, karena kamu rajin bekerja sama saya gitu. Jadi kesimpulannya sholawat itu memberikan kelebihan anugerah, memberikan anugerah kepada orang yang istimewa. Itu Bang Rajo. Ada lagi Bang Rajo, pertanyaan yang keberapa Bang Pe? Ke-6 ya? Ke-6 ya? Udah 5, udah gantian kita nanya. Udah gantian kita nanya. Ukti. Iya, Ukti. Semua jawaban kalian itu semua. Ukti Natali, coba nanya gantian. Iya. Enggak, pertanyaan kok. Semua Betul. kalian jawab Ya itu memang semua gini kalian Bang hebat. Rajo. Ya Bang Rajo, jawaban umat Islam apapun pasti dianggap ngarang, karena Tuhan kalian aja ngarang-ngarang. Iya sama. Gitu. Bang Rajo, Tuhannya ngarang gak sih? Bang Rajo, Tuhannya ngarang gak sih? Tuhannya Bang Rajo? Ya, oke, nggak apa-apa, kita dianggap ngarang, nggak apa-apa. Ayo Pak Ustadz tanya satu aja, Pak Ustadz tanya aja, nggak usah banyak-banyak, tanya satu aja. Iya betul. Dari tadi nih, ini. Ya biar nggak apa-apa, tanya gantian aja. Ya Bang Rajo, takut dia takut. Dari 5 pertanyaan tadi, dari 5 pertanyaan tadi, Bang Rajo, dari 5 pertanyaan tadi tuh, semua jawaban Muslim itu selalu disebut ngarang. Emang Tuhannya Bang Rajo nggak ngarang? Kalau Tuhannya Bang Rajo bertuhan itu ngarang nggak? Bang Rajo Tuhannya ngarang-ngarang nggak? Bang Rajo Tuhannya ngarang-ngarang nggak Bang Rajo? Bang Rajo, monitor. Tadi kutanyakan Allah itu Bang Rajo, kenapa? Bang Rajo nggak mau ditanya nih? Bang Rajo ceritanya nggak mau ditanya. Bang Rajo nggak mau ditanya ceritanya. Itu kan belum selesai. Tadi kan udah dijawab Bang Rajo. Allah itu bersolawat. Iya kepada baginda doa Nabi. Itu kepada siapa dia? Iya kepada baginda Nabi. Oh berarti iya. Muhammad Allah juga gitu? Iya sama kayak gini nih. Sepertinya kayak gini nih Bang Rajo, bahwasanya bersolawat adalah kan? Allah itu memberikan anugerah kepada hambanya yang istimewa. Begitu juga dengan di Yohanes 3:34. Maka di Yohanes 3:34 kan kayak gini. Begitu juga Allah memberikan anugerah kepada Yesus. Gitu. Sesuai di apa namanya yang di Yohanes 3:34 itu dikatakan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Tuh, sama. Ya kan? Itu seperti halnya Allah memberikan anugerah pada Yesus. Gitu. Maka kata Yesus di Yohanes 5:30. Apanya? Ini kenapa ya Karisten ini otaknya belekutak semua ya teman-teman ya? Enggak jawab dulu. Ya silakan Jago naik aja, Jago. Kita selesaikan. Jago naik saja sini, Jago biar mengganti, karena ini kan otaknya belekutak nih, Bang Raja ternyata sama otaknya belekutak ya. Bang Jogja. Kenapa ya Oten ini ya, saking dia tuh terlalu bahagia nyembah manusia, kok mau ngajak-ngajak kita semua nyembah manusia ini gimana ya? Kalau Tuhanmu manusia ya udah, nggak usah apa ngajak-ngajak yang lain gitu loh. Yang lain waras, nggak mau nyembah manusia. Pantesan ini pantesan Kristen ini maksain banget Yesus jadi Tuhan ya. Pantesan mereka itu maksa banget Yesus itu jadi Tuhan gitu loh. Ada lagi pertanyaannya Bang Rajo? Atau mau saya ini? Udah kita belum nanya loh Pak Ustadz. Ini nanya kita, belum nanya kita. Bang Rajo kalau saya tanya kira-kira mau menjawab dengan baik nggak Bang Rajo? Enggak, itulah dulu jawab dulu. Bang Rajo orang baik takut ya. Bang Rajo nggak gila kan?
Bang Rajo, saya nanya Bang Rajo, enggak gila kan Om? Gitu. Bener Bang Rajo, Bang Rajo stres enggak? Obatnya diminum belum? Ya artikan dulu Al-Azhar 56 itu. Iya, Bang Rajo kalau minum obat itu sesuai dengan porsi. Berarti jawabannya nggak ada yang jelas di sini ya kan, muter-muter kan? Kan udah diterangkan tadi. Di balik bersolawat itu kepada Rasulullah itu memberi balik aja Bunda Rosika. Gitu loh. Makanya tadi yang saya sebut, yang tadi saya katakan ada isu teman-teman ya. Ada isu, jadi mereka itu salah satu gerakannya. Udahlah, salah satu gerakannya itu memang gitu. Jadi membuang-buang waktu kita supaya tidak ada Kristen yang berniat belajar benar-benar naik. Nggak ada jawaban. Dia pengen jawaban apa sih? Bentar, dia pengen jawaban apa sih? Pengen jawaban apa? Ya perempuan, janganlah najis itu. Hah? Perempuan najis? Kasian banget perempuan-perempuan Kristen dibilang najis. Padahal Tuhannya dia lahir juga melalui perempuan loh. Kok bisa sih perempuan dibilang najis? Kenapa sih? Ih. Bang Raja Sonang, emang maknya onyet ya? Maknya onyet ya maknya ya? Kata Muhammad ya. Padahal mama Tuhannya dia itu perempuan. Dan anjing hitam katanya. Berarti tuannya najis Natali. Tuannya najis juga. Enggak, saya curiga emaknya. Jangan-jangan emaknya ini hantu gentayangan, Bang Raja Sonang. Jangan-jangan emaknya bukan perempuan ini, jangan-jangan. Saya curiga. Betina. Itu mengatakan perempuan itu betina berarti. Betina. Pesendal ya? Enggak ada akal setengah. Itu apa Qur'an 282? Enggak ada tulisan akal setengah, enggak ada. Enggak ada tulisan akal setengah, enggak ada tulisan akal setengah. Enggak ada tulisan akal setengah. Pengakuan enggak ada tulisan akal setengah. Enggak ada tulisan akal setengah, mana sekarang datanya kau diskusi akal setengah? sama akal setengah, coba kau mampu nggak? Gimana? Iya, mana datanya akal setengah? Ayo kau diskusi sama akal setengah, ayo mampu nggak kau? Tunjukkan datanya lah, jangan sukanya ngefitnah aja. Nabi saya terlalu mulia memang, makanya kalian tuh iri gitu ya. Fitnah aja kerjaannya, nggak ada data. Nggak ada data gitu loh. Nggak ada data. Janganlah ngaco-ngaco gitu, nggak ada data. Tadi saya diskusi selalu nampilin data. Mau perempuan kayak gimana pun yang dibangga-banggakan di dalam Bible-mu juga, aku baca-baca aja gitu, nggak perlu dipelintir-pelintir gitu. Ini dibilang mana? Otak setengah mana otak setengah? Otak setengah jare. Jangan-jangan mama dia ini yang otaknya setengah nih. Belum jadi terus udah tiba-tiba keluar aja gitu, otaknya masih separuh gitu. Otak setengah ini ayo coba mana ada otak semili, ayo otak semili mana, ayo coba ayo. Nah, masuk ember dia, masuk ember. Bukan otak setengah ini. Otak. Ayo diskusi, ayo coba sama ini Ukti, ayo tunjukkan kau otaknya nggak semili, coba ayo. Nggak berani kan? Nggak ada data kan? Dia. Nggak ada data. Tapi kasihan sekali ya, wanita yang di luar Bani Israel itu dikatain anjing, guguk sama Yesus. Kasihan sekali wanita di luar Bani Israel itu ya. Markus 7:27, Matius 15:26 ya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberkannya kepada guguk. Kok kasihan ya, padahal perempuan itu minta baik-baik loh. Dikata-katain guguk hanya gara-gara dia bukan Bani Israel. Kok kasihan sekali, mama kau Bani apa? Bani Kucluk? Apa Bani Israel? Dibayangkan aja kok keluar dari perempuan Bani apa? Bani Israel bukan? Kalau bukan dari Bani Israel, berarti mamamu itu sama kayak yang dikatain Yesus itu, yang di luar Bani Israel itu guguk. Paham kau? Nggak paham kan? Matius 15:26 nih, buka ini. Matius ya. Kan aku kan bilang kamu datanya mana. Nah, aku sendiri nunjukin data, nggak kayak kau. Kebukaan data ya. Udah apa? 1462. Mana datanya? Mana? Buka lah. Mana data? Habis Bukhari 1462. Mana data? Kok buka lah? Kok enggak modal? Kok enggak modal kah? Oten kenapa naik enggak modal ya? Katanya gereja kaya-kaya. Katanya kaya-kaya. Orang akal aja nggak punya, bagaimana punya modal? Kok nggak modal ya? Malu ya. Minimal patungan lah kalian itu kalau nggak punya modal. Sebentar nih kok jadi 15 kok.
Oh, jangan-jangan itu otaknya juga patungan nih Aliteng ini. Hasil Ngeri iuran. lah. Nih ya. Otaknya nyicil, otaknya nyicil. Nah, kalian buka Rim 1462 ya. Ini ya. Matius 15:26. Ini perempuan kanaan nih, minta tolong ke Yesus baik-baik ya. Ternyata apa kata Yesus? Jawaban Yesus. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu, pada guguk. Hah? Mama kau dari bani apa? Bani apa? Mama kau dari bani Guguk. apa? Guguk. Enggak, yang penting Bani Israel apa bani aku kuculuk apa yang bani berdebat apa? Enggak, Dari yang bani penting apa? bagi aku tuh yang berdebat itu jangan kau, akalmu setengah, Oh pengakuanmu kan nggak ada data kan? Mana sih? Nggak ada lo ditulis akal setengah. Begini amat Otak ya, setengah, Masya otak setengah Allah. lagi tadi kata dia. Otak setengah itu mana tulisan otak setengah itu? Tadi dia ngomongnya otak setengah ya. Nauzubillahi Otak min setengah. dzalik. Aliteng, subhanallah, begini banget ya doktrin gara-gara Kristen ini. Otak setengah katanya. Padahal perempuan di luar Bani Israel dikatakan agugu. Enggak. Mana Kalau perempuan begitu, otak setengah? Mana? dan Ya kau tunjukin yang mana? bicara ya. Mana Nabi saya mengatakan perempuan otak setengah? Kau bilang kan hadis Enggak, kan? misalnya aku tunjukin. Ya tunjukin lah, nggak Gak usah usah lagi kalau kau saya bicara kalau ya. saya tunjukin lah. Mana Nabi saya Enggak, mengatakan nggak usah lagi perempuan bicara itu ya. otak setengah? Mana perempuan itu otak setengah? Enggak, misalnya aku tunjukin. Nggak usah misalnya, kok banyak ngehalu Jangan anak ini. bicara ya. Mana datanya? Kok misalnya? Enggak, Ini memang dengar dulu. Kristen ini memang kayak apa ya? Penjajah banget ya. Enggak, Naik ke akuin dulu koma, lah dulu, maksa. akuin dulu. Biar Aku ya aku tunjukin. apa juga? Data dulu baru bacot. Data. Enggak, ada. biar Mana aku data? tunjukin. Kalau Mana aku data? tunjukin. Ya udah kau mana? diam aja Nggak di usah situ ya. kalau. Mana data? Enggak, misalnya aku Gedein dia tunjukin, Kak Ros, diam gedein aja dia di Kak situ ya. Ros, biar datanya dibukain Kak Ros dia. Mana datanya? Mana otak setengah? Mana data perempuan otak setengah? Mana? Data Enggak, kalau perkataan aku Nabi tunjukin, saya. diam aja di situ Nggak ya. usah kalau. Nih aku Nggak mute usah sekarang. ikut Kau ngomong tunjukin. ya. Open kan, open cam. Mana? Mana? Iya, sebentar. Kok malah nge-mute? Mana? Satu, dua, Bentar, tak. Puluh tahun kemudian, sok-sokan nyuruh aku diem. Ngomong melebihi kecepatan cahaya, data aja nggak punya. Ya karena Aliteng itu yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting-penting aja. Iya, ini ada yang typing nih, pinter nih typingnya nih Kak Preti Sarah. Ntar datanya nggak nyambung nih, iya, kayak gitu. Datanya pasti nggak nyambung nanti yang ditunjukin tuh. Datanya pasti nggak nyambung. Dia ngomong perempuan otak setengah ya. Dia ngomong perempuan itu otak setengah. Kita lihat nih, datanya mana? Suruh aku nge-mute lah, udah. ada, iya betul. Ada kata-kata otak ya. Ayo. Ada kata-kata otak setengah dia bilang. Kita bandingin nanti ya fitnahnya dia yang nggak ada data dengan apa yang terjadi di otak manusia yang dia sembah sebagai Tuhan. Kayak mana otak Tuhannya dia itu? Ya. Mana? Aku mute nih, aku mute. Mingkem aku. Ting. Mana ini? Lama bang. Pelanggaran ini, pelanggaran. Ting. Lama nggak jawab pelanggaran. Catat Ting. Ya inilah ya. So ya seperti yang kita lihat ya teman-teman semuanya yang di bawah ya. Betapa mirisnya ajaran doktrin daripada kekristenan yang sangat menyesatkan ini ya. Kita lihat seperti ini ya. Saudara kita Bang Raja Sonang ini otaknya jadi terbalik-balik, bahkan mungkin otaknya nggak ada.
yang terisi hanya belak rusak gitu ya. Hanya karena doktrin daripada ajaran Kristen ya. Maka mudah-mudahan ya buat teman-teman, ayolah jaga masing-masing, jaga diri masing-masing dan keluarga masing-masing daripada misioneris ya, dan juga pemurtadan. Karena seperti yang kita saksikan, seperti inilah Kristen. Seperti ini Kristen, tidak lebih tidak lebih baik dari makhluk yang paling rendah daripada hayawan ya. Itu seperti yang kita saksikan, betapa mereka otaknya dibolak-balik seperti ini ya, sangat rendah. Binatang saja, hayawan saja gampang diatur. Hayawan saja gampang diatur. Coba aja teman-teman beli kambing di pasar yang baru gitu loh, kemudian diajari nih kandangnya sehari aja, baru sehari aja langsung nurut, otaknya jalan. Hayawan yang hanya memiliki insting, hayawan tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayawan hanya diberikan insting. Lah ini manusia yang diberikan akal, diberikan pikiran. Tapi apa? Pikirannya lebih rendah daripada hayawan. Seperti yang kita saksikan ini. Ani baca nih. Silakan Bang. Buka data dulu baru bacot. On cam. Mana datanya, ayo. Pelanggarannya tipis-tipis ya kawan. Di sini aku tidak mengenal Raja Sun. Ini bukan raja, ini harusnya ini dia, bukan raja ini. Raja kok kucluk kayak gini? Raja apa kayak gini? Ya raja kucluk, ya raja kucluk itu Ukti. Ya raja kucluk. Ukti ini gimana itu ya raja kucluk? Iya, mana datanya? Nabi Muhammad itu mengatakan perempuan itu otak setengah. Nggak pernah Nabi Muhammad itu menghina wanita. Bahkan ya, Nabi Muhammad aja itu mengatakan, tidaklah memuliakan wanita kecuali lelaki mulia. Dan yang menghinakan wanita pastilah lelaki hina. Itu Nabi saya, dan kau kabur kan? Kabur. Masih kau mau datang Nabi besok? Saya, kabur, belum kena serangan balik udah kabur. Belum kena serangan balik, dia nuduh ya, inilah oten-oten longor-longor kucul-kucul ya kan, nuduh perempuan muslimah katanya, wanita-wanita di Islam itu katanya otak setengah. Nggak ada otak setengah itu. Dari mana omongan kayak gitu? Dari muncung kalian itu semua. Nabi saya, baginda Rasulullah SAW, baginda Muhammad, nggak pernah menghina wanita, nggak pernah ya. Bahkan dengan tegas Nabi Muhammad mengatakan, tidaklah memuliakan wanita kecuali lelaki mulia, dan menghinakan wanita itu pasti lelaki yang hina. Kabur kan kau? Ya bahkan beliau ya di dalam rumah tangganya menyebut istrinya aja tidak langsung kepada namanya ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan, karena begitu memuliakan baginda itu kepada seorang perempuan. Ya Pak Febi. Ya sore Bu, bangun tidur nih. Ya sore. Biar seger ikut-ikut nongkrong gini kan. Nggak ikut diskusi aja tuh sama Mbak Natali. Boleh Pak Febi. Pak Febi ini cuma nunggu ini asyhadu alla ilaha illallah, cuma nunggu itu kayaknya. Nggak bakalan Ukti, nggak bakalan. Cuma dia masih berat gitu ya. Udah akut, justru kayak Pak Febi ini justru udah akut Ukti, kayaknya nggak bakalan kayak. Enggak, tapi dia kayak ini loh, kayak Pak GWM loh. Dulu ada Pak GWM itu Kristen santun, Katolik juga dia. Katolik santun, dia paham juga Bible-nya itu kayak mana gitu ya, dia hafal. Jadi dia nggak berani mendebat, dia cuma duduk nyimak, nggak pernah ngehujat. Tapi kalau syahadat nanti dulu, terus dia DM belum saatnya, dia ngomong gitu. Alhamdulillah ternyata beliau memilih untuk masuk Islam karena tiba-tiba dia sadar, takut, dia sadar nggak tahu umur itu sampai kapan gitu loh. Pak Nugroho ini ya semoga dia
Saya doakan yang terbaik aja Pak Nugroho. Oh ya, ada Ustadz Hanafi itu yang semangat belajar tangguh. Naik Pak Ustadz Hanafi. Ada Pak Ustadz ini. Naik Pak Ustadz. Nanti saya turun aja, soalnya ini juga udah sore. Belajar sama guru-guru saya. Ustadz Miftah di sini ada, langsung tanya-tanya aja nih, ada Ustadz Miftah ini. Apa mau langsung dipimpin syahadat sekarang sama Ustadz Miftah? Aku nanya ya, aku nanya loh, nggak maksa loh, aku nanya loh. Suaranya kurang bagus kalau Miftah nih, bagus. Harus sama siapa? Ini Hanafi ini bagus nih. Oh, Ustadz Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Selamat Pak sore Nugroho. Pak Ustadz Hanafi. Ya, Assalamualaikum semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Hanafi tadi katanya kalau Ustadz Miftah suaranya kalau mimpin syahadat katanya kurang bagus. Mungkin kalau Ustadz Hanafi, iya kayaknya mau langsung. Biar saya bantu registrasinya, bisa DM ini KTP-nya mungkin ya, registrasi login. Iya KTP-nya. Silakan Ustadz Hanafi. Ada pertanyaan narasi yang itu kayaknya Natali apa Ustadz Miftah yang habis mengenai masalah kok ngomongnya otak setengah gimana sih? Oh ya, namanya juga muncung penghujat ya begitu itu tuh. Bukan otak setengah lah. Di situ kan narasi hadisnya riwayat dari jalurnya itu sahabat Abdullah bin Umar. Ini biar meluruskan, tugas kita tuh hanya meluruskan, menginformasikan karena dia tidak bisa bahasa Arab.